Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis. Ini di kita ke pertemuan 11 untuk hari ini. Dengan materi kita yaitu prosedur pengujian hipotesis rata-rata. Ini adalah materi terakhir dari Statistik Ekonomi dan Bisnis. Masih bersama saya Repandasa Yoga MPD, salah satu dosen dari STEI Al-Amar Subang. Outline kita apa yang akan kita pelajari untuk kuliah ini, untuk materi ini, sama ada pengertian hipotesis, bentuk hipotesis, prosedur pengujian hipotesis. Jadi ini sebenarnya hipotesis eh, tidak asing lagi oleh mahasiswa kata-kata hipotesis karena ini sudah diajarkan terlebih dahulu semenjak mata kuliah statistik ekonomi. Ada lagi di ekonometrika dan yang ini terakhir yaitu adalah di statistik ekonomi dan bisnis. Kita awali dengan pengertian hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan mengenai populasi yang perlu diuji kebenarannya. Ya, di hipotesis itu kita harus uji kebenarannya apakah benar atau salah. Itu. Terdapat dua keputusan tentang hipotesis yang kita buat, yaitu menolak atau menerimanya. Ditolak, nah itu ketika hipotesis tidak didukung oleh data atau data tidak cukup mendukung hipotesis. Kemudian diterima, yaitu jika hipotesisnya didukung oleh data. Ini masih simpel ya, yang sudah kalian pahami. Kalau hipotesis itu pasti ada yang ditolak atau yang diterima. Bentuk hipotesis. Hipotesis dalam statistik dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama atau H0 atau hipotesis 0. Ini adalah dugaan awal. Yang kedua ada H1 atau HA. Ini adalah hipotesis alternatif. Itu lawannya dari H0. Jadi ini kebalikan dari H0. H1 ini adalah kebalikan dari H0-nya. H0 dan H1 bertolak belakang. Berbalikan ya tadi yang saya bilang. Tidak mungkin dua-duanya ditolak dan tidak mungkin kedua-duanya diterima. Penolakan terhadap H0 berimplikasi pada penerimaan terhadap H1 dan sebaliknya. Jadi nggak mungkin dua-duanya diterima atau dua-duanya ditolak. Pasti salah satu ada yang diterima, yaitu H0-nya ataupun H1-nya. Prosedur pengujian hipotesis. Langkah pertama, kita merumuskan dulu hipotesisnya. Tadi ya, ada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif H1. Langkah kedua, menentukan taraf nyata atau alfa. Ini probabilitas menolak hipotesis. Tentukan taraf nyatanya, jadi kemungkinan salahnya taraf nyatanya itu alfa. Langkah ketiga, menentukan uji statistik. Nah, ini artinya bisa menggunakan uji Z, uji T, atau uji F, atau dan lain-lain. Ya. Langkah keempat, kriteria pengujian. Dan terakhir adalah pengambilan keputusan, di mana nanti menerima H0 atau menolak H0 dan menerima H1.
1. Salah satu ya, menerima H0, nolnya yang diterima, atau H1 yang diterima. Itu salah satu. Oke, langkah 1, merumuskan hipotesis. Oke, di sini ada two-tailed hypothesis. Ini artinya pengujian hipotesis secara dua arah, di mana H0 itu akan sama dengan mu sama dengan mu 0. Sementara H1-nya itu akan berarti kebalikannya. Kebalikan dari H0. Yaitu mu tidak sama dengan mu 0. Kalau secara grafik seperti ini kalau secara grafik, ini uji dua arah. Jadi daerah penolakannya ada dua, secara dua arah ini ya. Selanjutnya ada one tail hipotesis, ini pengujian satu arah. Dirumuskan H0-nya itu sama dengan mu, lebih besar sama dengan mu 0, dan H1-nya lebih kurang dari, ya. Nah, biasanya di H0 itu harus menggunakan sama dengan. Entah itu lebih besar sama dengan atau kurang dari sama dengan. Berarti ini yang dari kanan, ini dari kiri. Jadi hanya satu arah. Kalau kita lihat di grafik seperti ini. Dia penolakan H0-nya di sini, ini dia dari kiri, ini dari kanan. Ini kira-kira. Contoh, rata-rata produksi TV di PT LG Elektronik sama dengan 90.000 unit. Hipotesis 0 dilambangkan sebagai berikut. Nah, ini H0-nya yaitu sama dengan mu sama dengan 90.000. Karena tadi sama dengan 90.000 kan per unitnya. Kalau H1-nya berarti kebalikannya, berarti tidak sama dengan 90.000. Ini adalah contoh dari pengujian dua arah. Menggunakan sama dengan atau tidak sama dengan untuk pengujian dua arah. Selanjutnya di sini ada rata-rata penghasilan pegawai Indomaret per bulan kurang dari 5 juta. Apakah hal itu benar? Maka kita rumuskan H0-nya adalah mu lebih besar sama dengan 5 juta. Ingat ya, kalau H0 itu harus menggunakan kata sama dengan. Ini lebih besar sama dengan. H1 itu adalah kurang dari, kebalikannya berarti kebalikan dari H0. Ini pengujian satu arah dari kiri. Selanjutnya, contoh ketiga yaitu rata-rata penghasilan guru per bulan lebih dari 6 juta. Apakah hal itu benar? H0-nya ini berarti menggunakan kurang dari sama dengan. Berarti ini dari kanan ya. Nah, pengujian satu arah dari kanan. H1-nya berarti kebalikan dari H0. Ingat, H0-nya itu harus menggunakan sama dengan. Nah, itu lebih besar sama dengan atau kurang dari atau sama dengan. Kita untuk H1 adalah kebalikan dari 0. Menentukan taraf nyata, yaitu alfanya. Taraf nyata alfa itu adalah besarnya toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis tersebut. Nilai parameter populasinya. Taraf nyata dalam bentuk 1%, umumnya sebesar 1%, 5%, dan 10%. Ditulis alfa dibuat desimal ya, 0,01,
alfanya 0,05 dan alfanya 0,10. Biasanya yang sering digunakan adalah yang 5% kalau untuk penelitian. Nah, itu di skripsi ataupun apapun pasti menggunakan 5% tarafnya taraf nyatanya. Besarnya kesalahan disebut sebagai daerah kritis pengujian atau daerah penolakan. Selanjutnya yaitu langkah ketiga menentukan uji statistik. Oke. Nah, ini nih perbedaan antara menggunakan uji Z atau uji T. Kalau uji Z, dia sampelnya besar, yaitu N-nya lebih besar sama dengan 30. Dia menggunakan uji Z. Nah, kalau menggunakan uji T, sampelnya itu kurang dari 30. Ini juga dibagi lagi menjadi dua. Kalau standar deviasinya atau simpangan bakunya populasi diketahui, menggunakan rumus yang ini, yang atas. Kalau tidak diketahui, menggunakan rumus yang bawah. S adalah simpangan baku sampel, mu0 adalah rata-rata, X itu adalah rata-rata sampel, X bar ya ini, simpangan baku populasi, jumlah sampel, Z hitung, dan T hitung. Maka keempat yaitu kriteria pengujian. Daerah penolakan H0 sangat tergantung dari bentuk hipotesis alternatif satu dan statistik uji. Ini kriteria pengujiannya K1 kurang dari ini tolak K0 jika Z hitungnya kurang dari negatif Z alfa tabel. K1 ditolak jika Z hitung lebih besar dari Z alfa tabel. Kenapa di sini ada alfa dibagi 2 nilai Z-nya? Ini untuk menggunakan yang uji 2 arah. Kalau uji 2 arah berarti alfanya dibagi 2. Begitu juga dengan uji T. Sama saja. Ketika 2 arah, maka tadi alfanya dibagi 2. Ini derajat bebasnya N dikurangi 1. Seperti yang minggu kemarin kita sudah jelaskan untuk mencari T hitung. Nah, ini disebut daerah kritis. Langkah kelima yaitu pengambilan keputusan. Ini terakhir ya. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis 0 yang sesuai dengan kriteria pengujiannya. Entah itu menerima H0 atau menolak 0 dan menerima H1. Ilustrasi, contoh ini ya, saya kasih contoh. Batasan yang ditentukan oleh pemerintah terhadap emisi gas karbon monoksida kendaraan bermotor adalah 50 ppm. Sebuah perusahaan baru yang sedang mengajukan izin pemasaran mobil diperiksa oleh petugas pemerintah untuk menentukan apakah perusahaan tersebut layak berikan izin
sebanyak 20 mobil diambil secara acak dan diuji emisi karbon monoksidanya. Dari data yang didapatkan, rata-ratanya adalah 55 dan simpangan bakunya 4,2 dengan menggunakan taraf nyata 5%. Layaknya perusahaan tersebut mendapatkan izin. Ke penyelesaian. Diketahui R-nya tadi 20, rata-rata atau X-bar-nya 55, rata-rata populasinya tadi 50 ya, dan simpangannya adalah 4,2. Simpangan bakunya adalah 4,2. Maka pertama kita buat hipotesis yang diuji. H0-nya berarti mu-nya kurang dari sama dengan 50. Maka H1-nya itu adalah kebalikannya dari H0. Maka mu-nya lebih besar dari 50. Taraf nyatanya tadi 0,05 karena tadi menggunakan 5% ya. Berarti 0,05 alfanya. Oke. Statistik uji. Oke. Kita lihat N-nya di sini adalah 20. Kalau N-nya 20, populasinya 20 berarti sampelnya 20, berarti dia kan kurang dari 30 ya. Karena kurang dari 30 maka kita menggunakan uji T. Kalau lebih dari atau sama dengan 30 dia menggunakan uji Z. Kan kita menggunakan uji C karena di sini jumlah atau N-nya atau jumlah sampelnya itu adalah 20. Kita substitusikan saja sesuai yang diketahui tadi, substitusikan sama rumusnya sehingga diperoleh nilai T hitungnya adalah 10,91. Oke, kita ke kriteria pengujian. Untuk T ini mencari T tabel seperti temuan kemarin. Untuk taraf nyata 0,05 dengan derajat bebasnya berarti kan 20 dikurangi 1 berarti 19. 0,05 derajat bebasnya 19 itu dilihat di tabel itu adalah 1,729. Daerah kritis pada taraf nyata 0,05 tolak H0 jika T hitung lebih besar daripada T tabel. T hitung lebih besar daripada T tabel. Ini ya, T hitung lebih besar daripada T tabel. Tulisan dari kanan ya, satu arah dari kanan. Pengambilan kesimpulan, karena T hitung lebih besar dari T tabel, ya tadi ya 10, T hitungnya 10,91, sementara T tabelnya adalah 1,729. Maka tolak H0, artinya emisi gas CO, karbon monoksida kendaraan bermotor yang akan dipasarkan oleh perusahaan tersebut melebihi batasan yang ditentukan oleh pemerintah sehingga perusahaan tersebut tidak layak memperoleh izin untuk memasarkan mobilnya. Oke, itu. Sehingga H0 tadi ya, ininya kurang dari atau sama dengan 50, maka H1-nya mu lebih besar daripada 50. Ini tabel distribusi T ya, tadi derajat bebas tadi 19, ininya 0,05, nah ini di sini 1,72. Nah, ini cara membaca T tabel.
Seperti biasa untuk tugas, silakan lihat di LMS, perhatikan keterangannya, ketentuannya. Selamat mengerjakan di pertemuan terakhir ini. Silakan diulang-ulang kalau belum paham, nanti lalu kerjakan tugasnya. Jangan lupa kirim dan harus tepat waktu karena kalau tidak tepat waktu artinya tidak mengumpulkan. Untuk pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.